Megan, Megan lu di mana, Gan? Yo lo gengs, ada yang lihat si Megan nggak lu? Soalnya dari kemarin Megan is missing. Nah lo, ini film yang lagi viral banget di TikTok dan di-request sama kalian-kalian semua nih. Yang mana sebenarnya ini adalah film yang sudah rilis di tahun 2011 tapi baru happeningnya sekarang. Sebuah cerita mengenai dua remaja perempuan yang hilang karena berkenalan dengan seseorang di media sosial. Dan katanya cerita yang ada di film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata loh. Akankah pada akhirnya Megan yang menghilang kembali ditemukan? Tapi sebelum kita ke cerita filmnya, ada info menarik dulu nih. Hai geng, sebelum kita ke pembahasannya, biasa kita stretching dulu nih. Main game Puzzle X Job Site biar bisa ngumpulin cuan. Buat kalian yang belum tahu dan kayak bingung kenapa mainnya gue nih pakai laptop, jadi sebenarnya ini game itu game browser ya. Jadi kalian bisa main dari komputer ataupun dari HP terserah aja. Nah, kalau dari komputer kayak gini, ini sih gue saranin bukanya dari Chrome atau Safari biar lebih lancar. Pokoknya ini kalian masuk aja ke situs gamenya, biasa link ada di bawah ya. Nah, habis itu kayak gini deh gamenya. Cuman macam-macam puzzle dengan warna-warna yang sama nih kayak gini, sampai segitiga emas logo Gitcoin itu tuh jatuh sampai bawah tuh. Mudah banget kok, jadi itu bisa dimainin sama siapa aja, jadi nggak harus kayak game expert banget. Dan kenapa gue getol banget gitu mainin game ini? Soalnya semakin kalian sering main nih, otomatis kalian ngumpulin Bitcoin tuh yang berupa cryptocurrency yang nantinya bisa ditukarkan jadi uang di Indodax. Nah, dan sekarang tuh lagi ada Project World Flex antara Jobstra sama seniman Jepang gitu, guys. Jadi ini karakter-karakter yang ada di bawah nih itu melambangkan dari negara-negara yang ikut Olimpiade Tokyo 2020. Dan ada karakter dari bendera Indonesia juga loh. Bangga gak sih? Nah, pokoknya semakin kalian sering main game ini, otomatis kan semakin banyak juga di koin yang kalian kumpulkan. Dan setiap satu minggunya tuh, buat rank-rank teratas nih, yang pada getol-getol tuh mainnya, itu bisa mendapatkan hadiah Bitcoin yang banyak banget. Misalnya, rank 1 nih bakal dapat 20.000 Bitcoin, terus rank 2 tuh 10.000, rank 3 tuh 5.000, dan seterusnya, auto jadi sultan apa lagi gitu. Pokoknya, di seminggu itu tuh jadwal riset urutan ranking akan dilakukan setiap Senin jam 8 pagi, sampai ke Senin berikutnya, minggu depannya tuh jam 7.59 atau ya 1 menit sebelum jam 8 lah ya. Jadi makin sering kalian main, otomatis bisa tambah cuan lagi. Iya, tapi kalian jangan lupa juga nih harus buat wallet dulu di Digital Art Auction ini. Gampang kok, tinggal kayak verifikasi HP aja sama ngisi beberapa poin kayak registrasi pada umumnya, sesimpel itu. Dan kalau udah, Bitcoin di wallet kalian ini bisa kalian tukarkan dengan duit lewat Indodax. Nah, seru banget kan? Kapan lagi nih kita main game, tapi dapat duit juga. Jadi kalian cobain deh main game Puzzle X Job Sites. Langsung aja klik link yang ada di bawah. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah pencet subscribe dipersilahkan memasuki ruangan teater. All around, yo mari. Tokoh di film ini menceritakan tentang dua sahabat dekat yang pasti udah slow banget nih kalau pinjam-pinjaman uang bernama Megan dan Amy. Nah, walaupun mereka berdua ini kayak friendship goals banget, tapi sebenarnya kepribadian Megan dan Amy ini tuh kontras banget, gengs. Di sini Megan digambarkan sebagai gadis yang pintar, suka party dan agak sedikit bina, pokoknya agak sedikit mure begitu mbaknya. Sedangkan si Amy ini adalah seorang anak baik, lugu dan lempeng-lempeng aja hidupnya, kayak girls next door sehingga dia dianggap kayak anak cupu gitu di sekolahnya. Namun sebenarnya kehidupan Megan di rumah itu tidak seharmonis kehidupannya Amy dan keluarganya. Karena si Megan sama emaknya ini tuh suka berantem dan suasana rumahnya tuh riuh lah. Pokoknya selalu bikin dia emosi, nggak adem gitu. Terlihat memang kalau ibunya ini suka teriak-teriak kepada Megan. Sementara kehidupan Amy itu sangatlah harmonis dengan orang tuanya. Diperlihatkan kalau Amy ini lagi ngobrol nih sama ayahnya di kamar soal perayaan ulang tahun Amy yang sebentar lagi. Amy minta kepada ayahnya untuk dibelikan sebuah handycam yang tentu saja langsung diiyakan sama si orang tuanya. Gak harus pakai ada adegan si Amy-nya nih bilang ke orang tuanya, "Pak, minta handycam, gak ada duit, alasan, terima kasih." Sementara itu Megan bersama teman yang lain ini lagi Zoom meeting ceritanya buat ngomongin ada sebuah pesta yang akan dilakukan sama seorang cowok bernama Ben. Di situ si Ben ini tuh ngundang cewek-cewek kece populer dan pastinya Megan sangat masuk ke dalam list tersebut dong. Lalu Megan nanya, "Gua ngajak Amy sekalian ya?" Tapi tahu-tahu si Ben itu langsung ngelarang. Soalnya si Ben ini tuh menganggap kalau Amy tuh cupu nggak populer, jadi kayak bisa merusak reputasi partinya nanti kalau ada list cewek cupu yang join masuk. Nah, karena sahabatnya dijelek-jelekin kayak gitu, si Megan ini marah dan ngambek bilang pokoknya kalau Amy nggak boleh ikut, gua juga kagak bakalan dateng. Ya karena ada geretak sambal dari si Megan, akhirnya Ben ini memperbolehkan Amy untuk ikut dengan sebuah syarat. Besoknya saat pesta berlangsung, setiap orang yang masuk di situ tuh ternyata harus bayar, gengs. Tapi karena Megan ini jatuhnya VIP list ya, jadi dia gratis aja tuh langsung masuknya. Ya udah deh, di dalam rumah itu seperti pesta pada umumnya aja. Orang-orang pada joget-joget, pada minum-minum dan berbuat bandel khas anak ABG lah. Tapi di situ Megan selalu menjaga Amy biar nggak ikutan bandel. Jadi di sini nih Megan bener-bener protektif banget sama sahabatnya si Amy ini. Lalu Ben pun datang dan menghampiri Megan dan membisikkan sesuatu yang membuat si Megan nih kayak izin sebentar
sebentar ya buat ninggalin si Amy dan langsung mengikuti Ben menuju suatu tempat. Karena ini Amy ditinggalin sama Megan, dia jadi sendirian tuh dan gak akrab sama siapa-siapa. Biasa deh, ngelihat ada mangsa, nih ada buaya rawa nih datang nih. Tapi Amy langsung menolak mentah-mentah rayuan si buaya itu, tapi malah digampar dia. Nah ini si Amy ala-ala cewek-cewek lemah kayak Naysila Mirdad tuh kalau di sinetron, jadinya cuma bisa nangis doang. Di situ Amy langsung nyari Megan, tapi saat dia buka pintu, dia mergokin Megan lagi enak-enak ringan sama si Ben. Nah karena kaget nih kepergok, si Megan langsung nyuruh si Amy untuk nunggu aja di luar dan menutup pintunya lagi. Mungkin jadinya nih mati gaya sendirian ya, si Amy tuh minum-minum dan ampe mabok, jadinya dia muntahin orang di bawah tangga dan membuat partinya jadi chaos. Scene berganti saat mereka sudah sampai di rumah masing-masing nih. Di situ Amy dan Megan lagi video callan. Amy meminta maaf ke Megan soalnya udah buat partinya chaos tuh gara-gara dia muntah kemarin. Tapi di situ ya Megan slow aja. Malahan si Megan tuh yang justru minta maaf karena dia sudah meninggalkan Amy, padahal dia ngajak Amy ke pesta itu tapi ditinggalin. Lalu mereka akhirnya ngobrol nih tentang si Amy yang mergokin Megan sama Ben kemarin tuh, yang bilang kalau ternyata itu adalah caranya Megan supaya mereka bisa masuk ke pesta tanpa bayar. Yolo Megan, sungguh berdosanya dirimu. Gue bilangin emak lu ya Megan. Lagi seru-serunya ngomongin hal-hal yang dewasa nih, si ibunya Megan lagi masuk ke kamar dan ngomel-ngomel gitu kayak teleponan sama siapa lu jam segini lu, dasar anak bina lu. Tapi pas emaknya tahu ternyata si Megan ini lagi ngobrol sama sahabatnya si Amy, ibunya tuh langsung diem dan berubah banget jadi baik. Cuma jadinya bilang tidur ya nak, udah malam nak. Biasalah mama emang suka begitu, pencitraan di depan orang. Nah setelah ibunya pergi, Megan ini mengeluh. Dia bilang ke Amy kalau dia ini pengen cepet-cepet aja dia pergi dari rumah itu. Dan Amy pun bilang kalau kemanapun Megan pergi, dia akan ikut. Karena menurut Amy, Megan adalah teman terdekatnya. Dan Megan pun juga menganggap hal yang sama. Ini nih yang dinamakan hati-hati lu kalau ngomong lu, karena ucapan adalah doa. Giliran beneran pergi dari rumah nangis luntar. Besoknya hari ulang tahun Amy pun tiba. Megan pergi nih ke rumah Amy dan di sana mereka ngobrol-ngobrol di kamar sambil nyobain handycam baru dari ayahnya. Amy lalu meminta Megan untuk menceritakan kisah hidupnya untuk dia rekam. Lu ngomong dong nih, gue rekam dong, kayak gitu tuh. Di sini Megan bercerita tentang kehidupan yang suram, di mana ternyata Megan ini bilang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya, sedangkan dia juga nggak pernah tahu nih siapa ayah kandungnya. Ditambah lagi, ayah tirinya sekarang berada di penjara karena sudah memperkosanya sewaktu Megan berusia 9 tahun hingga Megan ini usia 11 tahun, sampai akhirnya perbuatan ayah tirinya itu ketahuan. Megan bilang kalau dirinya nih akan menuruti semua kemauan pria manapun selama pria itu menyatakan rasa sayang kepadanya, soalnya dia memang kayak nggak pernah merasakan yang namanya kasih sayang. Di situ pun Amy langsung kayak berhenti merekam dan memeluk Megan, kayak adegan cinta meluk Ayla yang bilang, lu kalau ada apa-apa curhat sama gue ya Al, lu mau ke rumah gue kapanpun pasti gue bukain pintu. Tapi giliran si Al yang nelfon, cinta gue boleh nggak ke rumah lu, gue ada masalah nih. Cintanya ngomong, ya Al gue mau nganterin nyokap gue. Padahal dia pergi tuh sama Rangga tuh. Dasar lah kita jadi salah film ya. Fokus lagi ke cerita. Beberapa hari kemudian tampak si Mega ini lagi teleponan sama temannya ada namanya Lexi. Temannya itu curhat kalau dia habis kenalan sama seorang pria yang bernama Josh. Si Lexi ini bilang kalau si Josh ini tuh keren banget soalnya dia anak skateboard. Dan gak tahu kenapa si Lexi ini udah ngasih kontak ID-nya Megan ke si Josh itu tanpa persetujuannya Megan. Jadi kayak semacam mau comblangin gitu ya mungkin ya. Tahu-tahu malam harinya si Megan ini ditelepon lah sama cowok yang namanya Josh tadi. Mereka pun mulai berkenalan dan Megan ini tampak tertarik dengan si Josh. Si Josh lalu mengajak Megan untuk ketemuan di sebuah pesta. Dan karena emang sudah kepincut, ditambah emang kepo, si Josh ini aslinya bagaimana sih? Megan yang emang agak murid tuh langsung ngiyain aja dan mau pergi ke sana. Di jalan, Megan ditelepon sama si Amy yang ngajakin nonton bioskop. Tapi si Megan bilang, aduh sorry ya beb, aku mau ketemuan sama cowok nih, cucok meong. Besok-besok aja ya kita nontonnya ya. Di situ si Amy juga agak sedikit kecewa dan pengen bisa ngeliat juga ketemuan sama cowok gitu kayak si Megan, iri lah intinya. Besok paginya, Amy nelfon ke Megan, nanyain ada gosip apa beb semalam sama si cowok, gedong nggak? Megan cerita kalau ternyata dia nggak ketemuan sama si Josh semalam karena si Josh itu nggak dateng. Kan bangke banget kan, udah ngajakin tapi nggak nongol gitu. Si Megan ini jadi uring-uringan. Nah, akhirnya Amy ngajakin Megan untuk nongkrong aja yuk. Tapi nggak lama kemudian si Josh ini tahu-tahu nelfon si Megan. Megan ini langsung angkat terus pasang muka kesel dong biar kayak kampret kemana lu kemarin kagak nongol. Di situ Josh bilang kalau sebenarnya tuh dia datang dan dia juga sudah melihat Megan dari kejauhan. Tapi Josh itu mengaku kayak langsung ciut duluan, nggak berani nyapa soalnya menurutnya si Megan itu terlalu cantik. Mendengar hal itu si Megan yang tadinya kesel nih langsung lulu. Kayak bilang masa sih bang dibilang cantik, bang bisa aja deh. Ya udah tuh mereka ngobrol-ngobrol dan si Megan ini ngajak Amy buat join dikenalin sama si Josh. Di situ Josh sangat welcome dan ramah banget ke Amy, nggak kayak cowok sebelumnya misalkan tuh si Ben yang ngata-ngatain Amy kan. Jadinya si Megan ini makin seneng nih sama Josh, kayak wah nih Josh cowok baik nih. Sampai akhirnya Josh mengajak Megan lagi untuk ketemu di sebuah restoran. Karena Megan emang udah kepincut nih, jadinya ya udah capcus aja deh wah. Scene pun loncat 2 hari kemudian, di mana Amy terlihat mengontak Lexi dan beberapa temannya Megan untuk menanyakan keberadaannya si Megan ini di mana. Soalnya tahu-tahu Megan is missing. Namun cewek-cewek yang ditelepon itu malah kayak judes gitu jawabnya, perkara mereka nggak suka ditelepon sama si Amy yang cupu itu dan langsung menutup teleponnya. Malamnya Amy tahu-tahu dikontak nih sama si Josh. Josh di situ nanyain pilihan
Megan yang tidak bisa dihubungin juga ternyata. Kali-kali si Amy ini sebagai sahabat deketnya tahu di mana Megan. Tapi si Amy kan juga nggak tahu tuh. Jadinya si Amy dan Josh ini sering kayak kontak-kontakan nanyain kalau ada kabar dari Megan. Setelah beberapa hari Megan ini nggak ada kabar, akhirnya Megan ini resmi dilaporkan sebagai orang hilang. Dimana kabar kehilangannya itu sampai diberitakan di acara berita wilayah setempat. Tapi memang belum ada tanda-tanda apakah Megan ini diculik atau emang kabur aja dari rumah. Amy yang sendirian di kamarnya curhat menceritakan mengenai sahabatnya yang hilang. Dia bilang kalau dia yakin banget Megan itu bukan kabur, melainkan diculik. Karena dia tahu nih kalau Megan itu kabur, at least pasti ngomong sama dia dan ngasih kabar lah. Besok paginya, polisi menemukan rekaman CCTV tempat Megan janjian dengan pria yang bernama Josh. Di sana terlihat tiba-tiba Megan ditarik pergi sama seorang pria yang tidak dikenal, kayak mau diculik. Hingga akhirnya Josh kembali menghubungi Amy dan kayak flirting gitu malah ngomongnya. Tapi karena Amy ini nggak semure Megan alias emang susah dirayu si Josh ini jadinya kesel dan kayak ngejek si Amy yang nggak punya temen. Nah, Amy marah dong, langsung menuduh si Josh menculik Megan. Tapi di situ Josh cuma bilang kalau Megan udah berpengalaman sama banyak pria dan langsung menutup teleponnya. Karena kecurigaan yang semakin tinggi, Amy pun memutuskan untuk melaporkan identitas Josh kepada pihak berwajib. Setelah itu, Amy ini juga ngevlog dan bertemu teman-teman populer Megan di sekolah yang malah melabrak Amy dan menyalahkan Amy atas kehilangan Megan. Soalnya si Amy ini dianggap kayak iri dengan kepopulerannya Megan dan menyumpahinya hilang dari dunia ini. Amy menenangkan dirinya di sebuah tempat dan merekam vlog di sana. Dia bilang kalau tempat itu ternyata adalah tempat biasa dia hangout sama Megan dari dulu. Di situ juga Amy mengambil sebuah boneka dari bawah jembatan gitu. Yang mana itu adalah boneka favoritnya, memang dia sengaja taruh di situ tuh untuk menemaninya menghabiskan waktu bersama Megan. Tapi ternyata terlihat kayak ada seseorang mengawasi Amy dari balik pepohonan, gengs. Nah, malamnya Amy ditelepon lagi nih sama si Josh. Josh marah-marah kepada Amy karena tahu si Amy ini udah mengadukannya ke polisi tanpa adanya bukti. Josh juga mengancam si Amy kalau dia nih ngadu lagi, dia akan menyakiti keluarganya Amy. Sementara itu, media masih memberitakan soal kasus penculikan Megan dengan bukti CCTV yang ada. Dan Amy terlihat lagi-lagi nongkrong di bawah jembatan. Tapi waktu dia lagi mau ngambil bonekanya, tiba-tiba ada seseorang yang nggak jelas gitu langsung menyergap dirinya. Scene langsung lanjut lagi ke beberapa hari kemudian, di mana media terlihat memberitakan gerakan masyarakat yang turut berduka atas hilangnya Megan dan Amy. Jadi di sini judulnya udah Megan dan Amy is missing. Sebulan kemudian, polisi menemukan sebuah handycam di tong sampah di dekat kolong jembatan tempat biasa tadi Amy nongkrong. Dan dari sini kita diperlihatkan momen-momen sewaktu Amy diculik yang direkam sendiri oleh pria yang katanya namanya Josh itu pakai handycam yang sengaja dibuang ke tong sampah itu untuk menakuti masyarakat. Di mana terlihat Josh mengurung Amy di sebuah ruangan yang tampak seperti penjara bawah tanah. Amy di situ memohon agar dia dipertemukan dengan Megan, tapi Josh malah menyiramnya dengan air lalu menutup pintunya lagi. Di rekaman berikutnya terlihat Josh memberi makan Amy di sebuah mangkuk kaleng gitu kayak beri makan anjing. Josh juga mengancam akan merusak boneka milik Amy jika Amy-nya ini nggak mau makan. Dan Amy pun akhirnya melahap makanan tersebut layaknya seekor anjing. Ada adegan juga di mana Josh mendatangi Amy dan membawanya ke ruangan lain, di mana di situ ada sebuah tong dan Josh menyuruh Amy untuk masuk ke dalam tong itu kalau dia mau dibebaskan. Tapi waktu itu tongnya dibuka, rupanya di dalam ada jasad Megan yang udah nggak bernyawa dan penuh dengan luka. Pokoknya serem banget. Amy yang kaget langsung teriak ketakutan dan Josh langsung menyergapnya dan memasukkannya secara paksa ke dalam tong tersebut. Scene berganti dan terlihat Josh membawa tong tersebut ke tengah hutan. Lalu si Josh ini mulai menggali tanah. Sembari si Josh ini lagi menggali tanah, terdengar suara Amy yang terus memohon untuk dilepaskan dari dalam tong. Dalam kondisi yang putus asa dan amat ketakutan, Amy ini bilang bahkan dia rela menyatakan cintanya pada Josh dan berjanji dia rela nih dia apa-apain aja sama si Josh asal dia bisa dibebaskan. Tapi di situ si Josh ini kayak bodoh amat dan malah memasukkan tong itu ke dalam lubang dan mulai menguburnya dengan tanah. Dan kita sebagai penonton hanya bisa mendengar teriakan Amy yang memohon ampun dan perlahan-lahan suaranya meredup seiring semakin banyaknya tanah yang menutup. So, itu cerita dari film Megan is Missing yang lagi viral banget. Soalnya orang-orang yang nonton tuh pada jadi parno kalau ketemu sama orang asing yang ternyata psikopat kayak gitu. Karena ini kan ceritanya kehidupan dua remaja yang bisa dibilang ya baik-baik aja sih, walaupun memang ada masalah-masalah kecil yang namanya juga hidup ya. Tapi bisa langsung berubah mengerikan dan absurd banget saat kenalan dengan seseorang asing lewat dunia maya. Nah, walaupun film ini tuh bertuliskan based on true events, tapi ternyata menurut pengakuan sang sutradara ini tuh bukan benar-benar diambil dari satu kasus lalu dijadikan ke sebuah film. Melainkan terinspirasi dari kasus-kasus psikopat yang menjerat korbannya lewat dunia maya gitu, gengs. Ya, ini tuh jadi istilah-istilah manis marketing aja lah biar heboh. Tapi yang jelas, film ini tuh bisa menjadi pembelajaran buat kita nih. Jangan gampang percaya dan mudah terhasut dengan orang asing, apalagi melalui dunia maya. Soalnya, teman dekat sendiri aja kadang kita nggak tahu ya sifat aslinya bagaimana, apalagi kalau minjem uang ditagih jadi galak. Apalagi orang yang baru kenal. Jadi hati-hati deh lu. Thank you ya semua yang udah nonton. Perhatikan barang bawaan Anda dan sampai ketemu di Nomad selanjutnya.